Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau mengajak kalian untuk melakukan subscribe, like, share, dan komen kepada akun channel aku sebagai dukungan kalian kepada aku sendiri supaya aku semangat untuk mengolah konten-konten video selanjutnya. Tentunya ada juga yang berhubungan dengan biografi para ulama, kiai yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar Nusantara. Baik, hari ini aku mau menyampaikan tentang Sunan Ampel. Biografinya tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Kerajaan Champa, tepatnya di kota Van Thiet, Vietnam. Menurut ensiklopedia Van Nederlands Indi, diketahui bahwa Kerajaan Champa adalah salah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Jadi beliau ini, Sunan Ampel ini adalah cucunya dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Diah Dwarawati, istri Bre Kertabumi, Raja Majapahit. Jadi ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Tak Keng, seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampo Bu. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Tak Keng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Enchu juga telah ditugaskan sebagai Kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Enchu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai Kapten Tionghoa di Jiaotung atau Bangil. Jadi nama Bangil atau kota Bangil, Kabupaten Bangil yang ada di Jawa Timur itu dulu bernama Jiaotung. Ya, aku akan menyampaikan. Nah, ini ilustrasinya Sunan Ampel. Nah, kemudian Wali Songo ini adalah angkatan kedua. Berkuasa 1419 sampai 1481. Nah, diteruskan oleh Sunan Gresik. Nah, lahirnya itu Sunan Ampel ini berada di Vietnam. Wafatnya di Surabaya 1481. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Rahmatullah. Ayah beliau adalah Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. Ibu beliau adalah Diah Chandrawulan. Kemudian Sunan Ampel ini memiliki dua istri yang bernama Diah Chandrawati dan yang kedua adalah Diah Karimah. Anak beliau itu pertama Siti Syariah, kemudian Siti Mutmainnah, Siti Hafsah, Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang selanjutnya Syarifuddin atau Sunan Derajat, kemudian Dewi Murtasiyah itu adalah istri Sunan Giri. Agama beliau adalah agama Islam. Beliau. Baik, ini saya juga menyampaikan silsilah beliau ya. Jadi nama beliau ini As-Sayyid Ahmad Rahmatullah, As-Sayyid bin As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, bin As-Sayyid Husain Jamaluddin, bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih, bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbad, bin As-Sayyid Ali Khali Qasam, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Utbaidillah, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Al-Imam Isa Ar-Rumi, bin Al-Imam Muhammad An-Naqib, bin Al-Imam Ali Al-Uraidi, bin Al-Imam Ja'far Sadiq, bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib,
binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Sunan Ampel ini memiliki darah Uzbekistan dan Campa dari sebelah ibu. Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad al-Muhajir dari Hadramaut. Bermakna mereka termasuk keluarga besar Sa'dah Ba'alawi. Istri pertama adalah Diah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja al-Abasyi, berputra Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang kedua Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran. Yang keempat Siti Mutmainah. 5 Siti Hafsah. Istri kedua adalah Diah Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputra Dewi Murtasiyah, istri Sunan Giri, Dewi Asyikah, istri Sunan Kalijaga, Raden Husamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan yang terakhir adalah Raden Fakih, Sunan Ampel kedua. Adapun sejarah dakwah, kisah para wali di tanah Jawa, Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim ke Campa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di kerajaan Campa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa, yang akhirnya mengubah kerajaan Campa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Campa, adik dia Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, yaitu Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Brekertabumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin Sunan Derajat, Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Moh Limo atau Molimo, Moh itu artinya tidak mau, Limo artinya 5, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu 1. Moh mabok, artinya adalah tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. Kita mengetahui bahwa kalau kita minum khamar itu selain merugikan kesehatan di dalam pribadi kita sendiri, itu juga akan menimbulkan efek negatif kepada lingkungan kita. Kita juga bisa marah setelah minum khamar itu karena emosi kita tidak stabil. Bahkan kalau dari bidang HSSE atau keselamatan kesehatan kerja, ketika orang yang sudah minum khamar, kemudian dia beraktivitas, sudah dapat dipastikan dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan akan berdampak mengeluarkan tindakan-tindakan yang sangat negatif. Jadi minuman keras atau khamar itu sungguh merugikan dari segi manapun. Yang kedua, moh main. Apa itu artinya? Tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Kalau dari sisi keuangan kita ketika kita main togel, taruhan, itu akan habis dan tidak berkah. Dan Allah tidak suka hal tersebut. Mohmadon, apa itu artinya? Tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sebagainya. Namun aku sendiri melihat negara di barat-barat itu sungguh kasihan ya, karena mereka dilindungi oleh aturan-aturan yang membolehkan terjadinya pernikahan sesama jenis, homoseks dan lesbian. Jadi semoga negeri kita di Indonesia ini tidak ada yang melakukan peraturan atau mensahkan peraturan tersebut, karena kita tidak mau menjadi kaum Lut yang selanjutnya. Baik, yang keempat adalah moh madat, artinya tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya.
Korupsi itu sebenarnya sudah menjadi akar daging ya, sudah menjadi akar masalah setiap masalah. Bahkan kalau dirunut-runut, korupsi ini akan bisa dikatakan sebagai kejahatan extraordinary. Karena uang rakyat dirampok dan kita tahu sendiri uang tersebut sangat penting di zaman sekarang, bisa melayani kesehatan, pendidikan, membuka ladang bagi petani, sangat besar. Jadi korupsi sekarang bisa disebut sebagai kejahatan extraordinary. Tapi masih dalam satu rumpun kategori mencuri. Makanya dakwah dari Sunan Ampel itu yang kelima itu moh maling. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen konten ini. Share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.